Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel berita Banjali. Hari ini Banjali akan menyampaikan beberapa informasi yaitu kisah 3 bom nuklir AS yang hilang dan belum ditemukan, salah satunya di Filipina. Penulis, BBC News Indonesia. Editor, Aditya Jaya Iswara. Kompas.com, tanggal 28 Agustus tahun 2022, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Washington DC, Kompas.com, Amerika Serikat telah kehilangan setidaknya 3 bom nuklir yang tidak pernah ditemukan. Keberadaannya diyakini masih ada di suatu tempat saat ini. Bagaimana bisa terjadi? Di suatu pagi saat musim dingin yang sejuk pada puncak Perang Dingin, tanggal 17 Januari tahun 1966, sekitar pukul 10.30 pagi, seorang nelayan Spanyol menyaksikan bungkusan jatuh dari langit. Tanpa suara, benda berwarna putih tak berbentuk itu meluncur menuju Laut Alboran. Ada sesuatu yang tergantung di bawahnya, meskipun dia tidak bisa melihat apa itu. Kemudian bungkusan itu hilang tertelan ombak. Pada saat yang sama, di desa nelayan terdekat, Palomares, penduduk setempat melihat ke langit yang sama dan menyaksikan pemandangan yang sangat berbeda. 2 bola api raksasa meluncur ke arah mereka. Dalam hitungan detik, keindahan pedesaan yang damai itu hancur. Gedung-gedung berguncang. Pecahan peluru menghujam mengiris tanah. Bagian-bagian tubuh manusia berserakan. Beberapa minggu kemudian, Philip Myers menerima pesan melalui teleprinter perangkat yang dapat mengirim dan menerima email primitif. Saat itu, ia bekerja sebagai petugas penjinak bom di fasilitas udara Angkatan Laut Sigonella, di Sisilia Timur. Dia diberitahu bahwa ada keadaan darurat yang sangat rahasia di Spanyol, dan dia harus berangkat ke sana dalam beberapa hari. Namun, misi itu tidak serahasia yang diharapkan militer. Saya tidak terkejut ketika dipanggil ke sana, kata Myers. Bahkan publik juga tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia menghadiri sebuah pesta malam itu dan mengumumkan perjalanan misteriusnya, peristiwa yang seharusnya rahasia itu malah menjadi semacam lelucon. Itu agak memalukan, kata Myers. Itu seharusnya rahasia, tetapi teman-teman saya memberitahu saya mengapa saya harus pergi. Selama berminggu-minggu, surat kabar di seluruh dunia melaporkan desas-desus tentang kecelakaan yang mengerikan. 2 pesawat militer AS bertabrakan di udara, menyebarkan 4 bom termonuklir B-28 di Palomares. 3 dengan cepat ditemukan di darat tetapi 1 menghilang ke hamparan biru berkilauan di arah tenggara, hilang ke dasar hamparan Laut Mediterania di dekatnya. Sekarang perburuan bom nuklir dengan hulu ledak 1,1 megaton, dengan daya ledak 1.100.000 ton TNT dilakukan. Jumlah yang tidak diketahui. Faktanya, insiden Palomares bukan satu-satunya peristiwa di mana ada senjata nuklir yang salah tempat. Setidaknya ada 32 kecelakaan yang disebut panah patah, yang melibatkan perangkat yang bisa meratakan dan menghancurkan bumi ini sejak 1950. Dalam banyak kasus, senjata dijatuhkan secara tidak sengaja atau dibuang dalam keadaan darurat, kemudian ditemukan kembali. Tapi 3 bom milik AS telah hilang sama sekali. Mereka masih di luar sana sampai hari ini, bersembunyi di rawa-rawa, ladang dan lautan di suatu tempat di planet ini. Kami lebih banyak tahu tentang kasus-kasus Amerika, kata Jeffrey Lewis, Direktur Program Non-Proliferasi Asia Timur di Pusat Studi Non-Proliferasi James Martin, California. Dia menjelaskan bahwa daftar lengkap senjata nuklir yang hilang ini baru terpublikasi ketika ringkasan milik Departemen Pertahanan AS dideklasifikasi pada 1980-an. Banyak yang terjadi selama Perang Dingin, ketika AS dan Uni Soviet berpacu dalam doktrin Mutually Assured Destruction (MAD). Dampaknya, pesawat-pesawat yang dipersenjatai dengan senjata nuklir terbang di udara setiap waktu dari tahun 1960 hingga 1968, dalam operasi yang dikenal sebagai Kubah Krom. Kami tidak tahu banyak tentang senjata nuklir negara lain. Kami tidak tahu apa-apa tentang Inggris atau Perancis, atau Rusia atau China, kata Lewis.
Jadi saya rasa kita tidak punya perhitungan. Masa lalu nuklir Uni Soviet terutama, sangat tidak diketahui. Negara ini setidaknya punya stok 45.000 senjata nuklir pada 1986. Ada kasus-kasus yang diketahui di mana negara itu kehilangan bom nuklir yang tidak pernah diambil kembali. Tetapi tidak seperti insiden AS, semuanya terjadi di kapal selam dan lokasinya diketahui, meskipun tidak dapat diakses. Salah satunya terjadi pada tanggal 8 April tahun 1970, ketika api mulai menyebar melalui sistem pendingin udara kapal selam bertenaga nuklir K-8 Soviet saat sedang menyelam di Teluk Biscay di timur laut Samudra Atlantik di lepas pantai Spanyol dan Perancis, yang terkenal dengan badai ganas dan di mana banyak kapal menemui ajal. Kapal selam itu memiliki 4 torpedo nuklir di dalamnya, dan ketika tenggelam, dia membawa muatan radioaktifnya. Namun, kapal-kapal yang hilang ini tidak selalu berada di titik tenggelamnya. Pada tahun 1968, sebuah K-129 Soviet secara misterius tenggelam di Samudra Pasifik Barat Laut Hawaii, bersama dengan 3 rudal nuklir. AS segera mengetahuinya, dan memutuskan untuk melakukan upaya rahasia untuk mengambil kembali rudal-rudal nuklir ini, yang benar-benar merupakan cerita yang cukup gila, kata Lewis. Miliarder eksentrik Amerika, Howard Hughes, yang terkenal dengan spektrum aktivitasnya yang luas, termasuk sebagai pilot dan sutradara film, berpura-pura tertarik pada penambangan laut dalam. Tapi sebenarnya, itu bukan penambangan laut dalam, ini adalah upaya untuk membangun cakar raksasa yang bisa turun ke dasar laut, mengambil kapal selam yang hilang, dan membawanya kembali ke permukaan, kata Lewis. Proyek ini dinamai Proyek Azorian dan sayangnya tidak berhasil. Kapal selam itu pecah saat diangkat. Dan senjata nuklirnya jatuh kembali ke dasar laut, kata Lewis. Beberapa orang berpikir senjata itu tetap ada di sana sampai hari ini, terperangkap di makam mereka yang berkarat meskipun yang lain percaya bahwa senjata itu akhirnya ditemukan. Sesekali, ada laporan bahwa beberapa senjata nuklir AS yang hilang telah ditemukan. Di tahun 1998, seorang pensiunan perwira militer dan rekannya dicengkeram dengan tekad yang tiba-tiba untuk menemukan sebuah bom yang dijatuhkan di dekat Pulau Taibi, Georgia pada tahun 1958. Mereka mewawancarai pilot yang awalnya kehilangan bom itu, serta orang-orang yang telah mencari bom tersebut tanpa hasil beberapa dekade yang lalu dan mempersempit pencarian ke Wassaw Sound, teluk terdekat di Samudra Atlantik. Selama bertahun-tahun, duo Maverick ini menjelajahi daerah itu dengan perahu, mengikuti penghitung Geiger di belakang mereka untuk mendeteksi lonjakan radiasi. Dan suatu hari, di tempat yang persis seperti yang digambarkan pilot mereka menemukan sebuah area dengan radiasi 10 kali lipat dari tempat lain. Pemerintah segera mengirimkan tim untuk menyelidiki. Tapi sayang, itu bukan senjata nuklir. Anomali itu disebabkan oleh radiasi alami dari mineral di dasar laut. Jadi untuk saat ini, 3 bom hidrogen AS yang hilang dan, paling tidak, sejumlah torpedo milik Soviet masih menjadi monumen rahasia di dasar laut, pengingat risiko perang nuklir, meskipun sebagian besar telah dilupakan. Mengapa kita belum menemukan semua senjata jahat ini? Apakah ada risiko mereka meledak? Dan apakah kita akan bisa mengambilnya kembali? Objek terselubung. Ketika Myers akhirnya tiba di Palomares, desa Spanyol tempat pesawat bom B-52 jatuh pada tahun 1966, pihak berwenang masih mencari bom nuklir yang hilang. Setiap malam timnya tidur di tenda-tenda di desa yang dingin dan lembab. Itu seperti musim dingin Inggris, katanya. Pada siang hari tak banyak yang bisa mereka lakukan, itu adalah permainan menunggu. Ini hal standar di militer. Cepat-cepat dan menunggu, kata Myers. Kami harus bergegas dan kemudian kami tidak melakukan apa-apa selama 2 minggu. Dan kemudian setelah itu, eksplorasi bawah laut menjadi sangat serius. Tim pencari membawa 2 alat yang cerdik.
Salah satunya adalah teorema dari abad ke-18 yang ditemukan oleh seorang pendeta Presbyterian yang menjadi matematikawan amatir. Alat ini membantu orang menggunakan informasi tentang kejadian masa lalu untuk menghitung kemungkinan kejadian itu terjadi lagi. Mereka menggunakan teknik inferensi Bayesian ini untuk memutuskan di mana mencari bom, dan untuk membantu mereka mencari dengan cara seefisien mungkin serta memaksimalkan peluang mereka untuk menemukannya. Yang kedua adalah Alvin, kapal selam laut dalam termutakhir saat itu yang mampu menyelam ke kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti hiu putih yang gemuk, setiap hari ia turun ke perairan Mediterania yang biru tua dengan kru manusia di perutnya, dan memulai perburuan visual. 3 bom AS yang hilang. Apa? 1 bom termonuklir Mark 15. Di mana? Pulau Taibi, Georgia. Kapan? Tanggal 5 Februari tahun 1958. Bagaimana? Dibuang untuk mengurangi berat pesawat untuk pendaratan yang lebih aman. Apa? 1 bom termonuklir B-43. Di mana? Laut Filipina. Kapan? Tanggal 5 Desember tahun 1965. Bagaimana? Sebuah pesawat pengebom, pilot dan senjata nuklir tergelincir dari sisi kapal induk. Tidak pernah terlihat lagi. Apa? 1 bom termonuklir B-28FI, tahap kedua. Di mana? Pangkalan Udara Thule, Greenland. Kapan? Tanggal 22 Mei tahun 1968. Bagaimana? Sebuah kebakaran kabin memaksa kru untuk meloncat keluar, meninggalkan pesawat itu jatuh dengan muatan nuklirnya di dalamnya. Pada tanggal 1 Maret tahun 1966, kapal selam kecil itu akhirnya melihat sesuatu, jejak yang dibuat oleh bom ketika pertama kali menabrak dasar laut. Selanjutnya adalah, kenapa nuklir Rusia siaga tinggi? Apa tujuan Putin? Editor, Aditya Jaya Iswara. Kompas.com, tanggal 28 Februari tahun 2022. Pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Moskwa, Kompas.com, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022 menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Moskwa, Kompas.com, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022 menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Menurut para ahli barat kepada AFP, itu adalah bagian dari pola peningkatan ketegangan setelah serangannya ke Rusia, tetapi langkah itu kemungkinan adalah gertakan baru yang berbahaya. Lantas, apa tujuan Putin menempatkan nuklir Rusia dalam siaga tinggi? Berikut penjelasan pakar. 1. Apa yang dimaksud dengan pasukan nuklir? Kekuatan Barat termasuk AS dan NATO memprotes keras setelah Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi, pasukan nuklir Rusia ditempatkan ke dalam mode tempur khusus. Ancaman ke PLTA Ukraina, hingga keterlibatan Iran dalam invasi Rusia. PBB menyebut ide penggunaan senjata nuklir tidak terbayangkan, sementara pemerintah Ukraina mengatakan bahwa mereka melihat langkah itu sebagai upaya intimidasi, karena delegasi dari kedua negara bersiap untuk bertemu dalam pembicaraan eksplorasi. Sama seperti di NATO, sebagian dari senjata nuklir Rusia berada dalam kesiapan konstan dan dapat diluncurkan dalam 10 menit, kata Mark Vinaut, ahli proliferasi nuklir di Geneva Center for Security Policy. Entah hulu ledaknya sudah terpasang di rudal, atau bomnya sudah ada di atas pesawat pengebom dan kapal selam, jelasnya. Dalam artikel pada Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022, untuk Buletin Ilmuwan Atom, pakar Hans Christensen dan Matt Korda menulis bahwa Rusia menyimpan hampir 1.600 hulu ledak yang dikerahkan. Karena pasukan strategis Rusia selalu waspada, pertanyaan sebenarnya adalah apakah Putin telah mengerahkan lebih banyak kapal selam atau mempersenjatai para pembom, tulis Christensen di Twitter pada Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022. 2. Mengapa nuklir Rusia siaga?
Sebagian besar analis menduga bahwa opsi nuklir adalah langkah putus asa akibat kemunduran militer Rusia sejak menyerang Ukraina pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Rusia frustrasi menghadapi perlawanan Ukraina, kata David Halva dari Jean Jaurès Foundation yang berbasis di Paris, think tank berhaluan kiri. Alih-alih kemenangan cepat dengan serangan lapis baja yang mengeklaim sebagian besar wilayah, Moskwa sekarang menghadapi perang gerilya perkotaan, dengan kemungkinan besar korban tentara Rusia, tambahnya. Elliot A. Cohen dari Center for Strategic International Studies (CSIS) di Washington mengatakan, para pemimpin Rusia mengharapkan kampanye yang lebih mudah. Fakta bahwa mereka tidak memiliki superioritas udara sekarang 4 hari setelah ini, itu cukup mengungkap, katanya kepada AFP. Anda mulai melihat kelemahan di medan perang, fakta bahwa mereka belum bisa menduduki kota dan mempertahankannya, itu memberitahumu sesuatu. Ancaman ke PLTA Ukraina, hingga keterlibatan Iran dalam invasi Rusia. 3. Mengapa nuklir Rusia siaga diumumkan secara terbuka? Dengan bantuan Barat yang mengalir ke Ukraina dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia serta para elitnya, deklarasi publik Putin dapat menjadi upaya untuk memecah belah musuh-musuhnya. Pemimpin Rusia itu berani bertaruh pengambil risiko, kata Cohen. Apa yang dia coba lakukan adalah menyerang kita semua secara psikologis. Halva setuju bahwa sisi psikologis sangat penting, dan Putin berkeinginan mencegah Barat melangkah lebih jauh dengan sanksi ekonomi. Semua orang berkumpul di belakang bendera Ukraina, dan dia memiliki keinginan untuk membuat perpecahan antara pemerintah aliansi, NATO, dan opini publik di negara-negara Barat, terangnya. Namun, Halva juga ingat bahwa, menurut pendapat semua orang yang telah bertemu Putin, dia mengisolasi dirinya sendiri, terkunci dalam logika paranoid, strateginya tidak mungkin untuk dibaca. 4. Mengabaikan doktrin Rusia. Ancaman nuklir Putin semakin membingungkan karena berangkat dari doktrin pencegahan nuklir Rusia yang sudah mapan. Pada 2020, Putin menyetujui prinsip-prinsip dasar dengan 4 kasus ketika Moskwa dapat menggunakan senjata nuklir. Prinsip-prinsip itu adalah ketika rudal balistik ditembakkan ke wilayah Rusia atau sekutu saat musuh menggunakan senjata nuklir, serangan terhadap situs senjata nuklir Rusia, atau serangan yang mengancam keberadaan negara Rusia. Tak satu pun dari kriteria tersebut terpenuhi dalam konflik Rusia-Ukraina saat ini. Terlebih lagi, Rusia bergabung dengan 4 anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada Januari dalam menandatangani dokumen yang menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangi dan tidak boleh diperangi. Ancaman ke PLTA Ukraina, hingga keterlibatan Iran dalam invasi Rusia. Ancaman verbal terbaru Putin menunjukkan ambiguitas, bahkan mungkin kemunafikan, dari jenis deklarasi ini, kata Finaud. Jika kita menerapkan doktrin pernyataan bersama, akan ada upaya pelucutan senjata besar-besaran. Padahal kita melihat relatif sedikit yang dilakukan ke arah itu. Untuk saat ini, masih ada risiko kesalahan yang sangat tinggi atau salah tafsir, atau bahkan manipulasi disengaja yang dapat memicu serangan nuklir, tambahnya. Selanjutnya berita terakhir, Putin perintahkan pasukan nuklir dalam siaga tinggi, sebut Barat tak bersahabat. Editor, Irawan Sapto Adi. Kompas.com, tanggal 27 Februari tahun 2022, pukul 21:01 waktu Indonesia Barat. Moskwa, Kompas.com, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan penangkal nuklir dalam siaga tinggi pada Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022. Putin menuduh Barat mengambil langkah-langkah tidak bersahabat terhadap negaranya. Ketegangan internasional sudah meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina dan perintah Putin ini dianggap akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Moskwa diketahui memiliki gudang senjata nuklir terbesar kedua di dunia dan sejumlah besar rudal balistik yang membentuk tulang punggung pasukan penangkal negara itu. Kunjungi pusat pelatihan pasukan Rusia, Putin ikut coba tembak senjata.
Saya memerintahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia untuk menempatkan pasukan penangkal tentara Rusia ke dalam mode layanan tempur khusus, kata Putin. Anda lihat bahwa negara-negara Barat bukan hanya tidak bersahabat dengan negara kita di bidang ekonomi. Maksud saya sanksi tidak sah, tambahnya, dalam pidato yang disiarkan televisi, dikutip dari kantor berita AFP, Minggu. Pejabat senior negara-negara NATO terkemuka juga memperbolehkan pernyataan agresif terhadap negara kita, imbuh Putin. Mendengar perintah Putin, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Kuzugetovich Shoigu menjawab, ya. Selanjutnya, Putin akan dikenai sanksi, termasuk larangan bepergian. Editor, Irawan Sabto Adi. Kompas.com, tanggal 26 Februari tahun 2022. Pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Washington DC, Kompas.com, Amerika Serikat AS pada Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022, mengatakan akan menjatuhkan sanksi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, menyusul pengumuman serupa oleh Inggris dan Uni Eropa (UE) setelah serangan Rusia ke Ukraina. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa larangan bepergian akan menjadi bagian dari sanksi. Dikutip dari kantor berita AFP, Jumat tanggal 26 Februari tahun 2022, paket sanksi Uni Eropa telah disetujui oleh para pemimpin negara dalam pertemuan puncak semalam. Bentuk sanksi ini disebut akan memukul sektor keuangan, energi, dan transportasi Rusia, serta membatasi kemampuan Rusia untuk menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di bank-bank Uni Eropa. Kunjungi pusat pelatihan pasukan Rusia, Putin ikut coba tembak senjata. Ini juga menambah jumlah orang Rusia dalam daftar orang-orang yang terkena sanksi UE yang dilarang masuk dan yang aset-aset UE-nya diblokir. Setelah itu, Departemen Keuangan Inggris mengeluarkan pemberitahuan sanksi keuangan terhadap Putin dan Lavrov, menambahkan mereka ke daftar oligarki Rusia yang telah membekukan properti dan rekening bank mereka di Inggris. Selain sanksi, Psaki mengatakan bahwa setiap langkah Rusia mengejar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang bersama para pembantu utamanya telah bersumpah untuk tinggal dan membela Kiev, akan menjadi tindakan mengerikan. Putin telah meminta tentara Ukraina untuk menggulingkan pemerintah yang para pemimpinnya dia gambarkan sebagai teroris, dan sekelompok pecandu narkoba dan neonasi. Dengan adanya pemberian sanksi ini, Putin dan Lavrov akan bergabung dengan daftar tokoh yang disetujui oleh AS, yang mencakup pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Tanggapan Rusia soal sanksi Barat. Di sisi lain, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada Jumat, bahwa sanksi Barat terhadap Putin dan Lavrov atas invasi Rusia ke Ukraina menunjukkan impotensi Barat dan memperingatkan hubungan mendekati titik tidak bisa kembali. Dalam pidato yang disiarkan di televisi Rusia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan keputusan AS dan negara-negara Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap Putin dan Sergei Lavrov adalah demonstrasi ketidakberdayaan penuh kebijakan luar negeri dari Barat. Dia juga memperingatkan bahwa hubungan Rusia dengan Barat mendekati titik berbahaya. Itu bukan pilihan kami. Kami menginginkan dialog, tetapi Anglo-Sakson menutup opsi itu satu persatu dan kami mulai bertindak berbeda, kata Zakharova pada acara televisi di Channel One Rusia sesaat sebelum tengah malam. Demikianlah berita ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.